Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silakan Ananda berdoa dulu agar pembelajaran kita kali ini dapat berjalan lancar. Silakan Sultan pimpin doa. Ikra berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Ananda semua, Ustazah mau cek kehadirannya dulu. Ada yang tidak hadir, Nak? Oke. Komplit semuanya hari ini? Komplit ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, harapan Ustazah untuk kedepannya pertemuan selanjutnya Ananda tetap hadir seperti ini. Karena kehadiran satu kali tidak hadir itu akan merugikan diri Ananda semuanya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Karena dengan mematuhi protokol kesehatan, apa saja mematuhi protokol kesehatan, Nak? Pakai masker terutama, menjaga jarak, mencuci tangan. Untuk tetap sehat itu maka kita butuh kebersihan sebagaimana dalam hadis Nabi apa? An-nazafatul minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jika kita bersih, iman kita kuat dan kita akan tetap sehat. Oke. Baik Ananda semua, untuk pembelajaran kali ini udah siapkan menerima pembelajaran dari Ustazah? Oke. Dah, untuk pembelajaran kali ini kita akan memulai pembelajaran dengan pretest. Oke, silakan baca soalnya. Siap? Oke, selanjutnya soal nomor 5. Kita masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya. Oke, Zaki, silakan. Apa yang diingat pada pertemuan yang kita lakukan sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya kita memahami tentang gaya tarik menarik, gaya tolak menolak terhadap suatu benda, terhadap jarak yang kita kenal sebagai hukum Coulomb. Contohnya itu pada video kemarin yang kita lihat bahwa pada video tersebut kita melihat petir dapat menyambar pohon yang ada di bumi. Untuk kali ini kita juga berhubungan dengan petir, cuma sudah ambil masalahnya berbeda. Jadi apa sih hubungan antara konsep minggu lalu dengan konsep kita sekarang? Untuk sekarang kita mempelajari materinya tentang medan listrik dan beda potensial. Untuk KD-nya 3.4 ini, berarti KD 3.4 ini kita masih berbicara sama seperti materi KD sebelumnya tentang kelistrikan juga, tentang listrik statis. Oke, menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini ada beberapa poin yang Ananda dapatkan nanti. Yang pertama, apa tujuan kita? Ananda semua bisa tahu nanti pengertian dari medan listrik itu apa? Masih prosesnya pernah nggak kamu nggak sengaja bersentuhan kulit dengan temanmu, tiba-tiba ada sensasi menyengat gitu, kayak terstelung kecil. Kok bisa sih manusia nyetrum? Apakah itu tandanya kita OTW berubah jadi mutan atau superhero? Enggak kok, kalian. Ini semua masih ada hubungannya dengan atom. Masalahnya Zah, di mana elektron itu berpindah menimbulkan sebuah arus listrik. Elektron berpindah menimbulkan suatu arus listrik. Oke, kalau sudah tampilkan ini, selain itu juga ada nih gambar nih. Apa itu? Gambar apa itu? Orang yang memegang gagang pintu. Orang yang memegang gagang pintu. Bagaimana dia, Lukman? Tersetrum. Ke sentrum. Pernah mengalami hal yang demikian? Sering lah.
Pernah, Habib? Nah, Pernah. Jadi, nah, kenapa hal itu bisa terjadi di kegiatan kita kali ini? Kita akan menjawabnya. Oke, siap untuk pembelajaran kali ini? Siap. Anda menulis. Ini materi ajar Ustazah dan ini LKPD. Setiap orang dapat. Jadi, kita sekarang ini bukan kerjanya bentuk praktikum, tapi kita itu adalah menjawab pertanyaan yang ada di LKPD berpedoman terhadap materi ajar dan buku yang sudah dimiliki masing-masing. Silakan jawabannya diskusikan, cuman membuatnya per orang. Paham tum? Oke, dah saya bagikan per kelompok. Oke, silakan baca dulu ketentuan dari LKPD-nya bagi yang sudah mendapatkan. Oke, apa yang dicari di sana? Oke, silakan bagi per orang bikin namanya. Nama, kelas. Tolong dibikin dulu. Terus baca petunjuknya apa yang akan saya kerjakan di LKPD ini. Oke, dah segala kegiatan Ananda Ustazah nilai. Jadi yang tidak bekerja itu akan beda nilainya. Ustazah kasih nilai pribadi dan nilai kelompok. Tidak hanya nilai pengetahuannya aja senilai ya, tapi nilai sikap selama kegiatan kelompok, nilai dalam pengisian LKPD-nya untuk kerjanya. Tolong isi sebaik mungkin. Ada yang kurang dipahami, Salif? Allah paham nggak? Oke. Hakim, Zikri? Insyaallah. Oke. Nabil? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kelompok Zaki, Umar? Nadif? Habib Al-Khairi? Sehat? Gimana kondisi di asrama? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Neka, aman Neka? Oke. Raul? Mana? Salman? Semangat? Oke. Sultan? Sehat Sultan? Nah, silakan jawab dulu LKPD-nya. Ini kalau kosong ya. Ya, kalau kosong berarti kan ada di bagian sini ya. Ya, medan listrik. Rezi? Aman? Sehat? Oke, semangat Rezi. Kasih senyum termanis. Rey? Aman Rey? Fikri? Farhan? Ini gambar elektron. Ini bukan elektron. Iya, sama. Sama. Di sini ada berapa nih? Di sini ada berapa juga? Cari dulu konsepnya, apa itu beda potensial listrik. Isi sebaik mungkin. Oke, langsung. Ini baru dibuat sidang aja. Oke, Sidang. Yang habis ini di sidang. gambarkan garis gaya listrik pada muatan tersebut. Berarti gambarkan garis gaya. Coba lihat seperti apa sih garis gaya listrik itu. Setiap kegiatannya Ustazah pantau. Oke, yang mana? Nomor 3. Apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensial tinggi sama dengan B, sedangkan potensial rendah sama dengan A. Dan Sama Neka di depan itu apa, Nak?
Garis gaya listriknya. Oke. Berarti kalau dari gambar Neka itu apa itu? Positif keluar. Positif keluar, negatif masuk. Berarti yang lainnya dapat seperti itu? Oke. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan kelompok 3. Tangan kita bisa tersentuh saat menyentuh besi, baik pegangan tangga, gangan pintu maupun saat bersentuhan dengan orang lain. Karena tidak terdapat keseimbangan antara jumlah proton dengan elektron di tangan kita dengan gagang pintu, dan akibat berkumpulnya elektron di tangan mengakibatkan apabila kita bersentuhan dengan besi atau logam semacamnya, maka pada saat itu kita mendapat sengatan. 2. Peristiwa apa yang terjadi? Lompatan elektron ke medan listrik yang muatannya lebih besar. Atau beda potensial antara benda A dan benda B cukup besar, maka akan terjadi loncatan atau perpindahan muatan listrik. Dari benda mana ke benda manakah loncatan atau perpindahan elektron tersebut mengalir? Yaitu perpindahan atau loncatan akan terjadi dari benda yang memiliki potensial tinggi ke benda yang memiliki potensial rendah. Kenapa tangan kita bisa tersentrum ketika kita menyentuh genggam pintu atau tangan orang lain? Jawabannya yaitu karena ketidakkeseimbangan antara jumlah proton yang kita sentuh dan genggam pintu. Aplaus dulu buat kelompok 1. Alhamdulillah semuanya sudah tampil. Muatan apa, Nak? Positif. Berarti muatan positifnya kemana garisnya? Keluar. Nih, seperti ini. Berarti ya kan? Ya. Positif meninggalkan muatan. Oke. Kalau negatif? Garis gaya tadi. Menuju muatan. Menuju muatan. Oke, ini dia. Ini sebenarnya gambar tadi. Nih. Ada lihat perbedaannya di sana? Oke, berarti yang positif Menuju negatif. Kena negatif bagaimana dia di sini? Tolak. Saja. Ini. Ini di sini tapi dia Sama. tinggi. Yang tinggi itu keluar. Yang tinggi itu berarti banyak yang positif itu artinya. Yang rendah itu yang banyak ya? Negatif. Enggak nih, keluar dari positif. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran ini yaitu medan listrik adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Terus dulu buat Nabil. Oke, Nak. Jadi untuk pembelajaran kali ini, apakah Ananda semua telah paham materi kita kali ini? Paham. Oke, bagaimana kegiatan kita kali ini? Asik. Kenapa asik, Bet? Dikri belum ngomong. Karena kita mendapat pelajaran dengan santai. Gimana pembelajaran kita kali ini? Asik, oke. Kan tadi hanya asik aja dibilang. Ada nggak masukan untuk kedepannya? Menurut Laul apa yang masukan? Saza bagusnya seperti ini, kan bisa jadi evaluasi buat Saza. Bagus bisa belajar kayak gini, soalnya kita lebih paham karena kita yang mengerjakannya sendiri, bukan saja yang menerangkannya. Duka Rezi selama pembelajaran. Saya merasakan lebih paham. Pertemuan selanjutnya, tolong pahami tentang aplikasi konsep listrik statis itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama itu pada
aplikasi hewan yang mengandung listrik. Ini dia aplikasinya lagi. Kemudian bagaimana kelistrikan itu terhadap sistem saraf kita. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Oke, karena kita sudah selesai post test, sudah selesai mengerjakan semuanya. Jadi untuk itu terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Semoga pembelajaran kita ini berkah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Jadi Ustazah pesankan satu kali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker dimanapun berada sampai pandemi ini berakhir. Mari kita tutup pembelajaran hari ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.